wabarakatuh. Halo semuanya, video edukasi ini merupakan persembahan dari tim KKN Kelompok 85 Universitas Mercubuana Yogyakarta. Dan perkenalkan, nama saya Etna Putri Mulafi dari Fakultas Psikologi yang akan menjadi pemateri pada edukasi kali ini. Baik, tema edukasi kali ini yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental di kala pandemi COVID-19. Tujuan dari program edukasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental baik di masa pandemi COVID-19 maupun di kehidupan selanjutnya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Kesehatan mental itu apa sih sebetulnya? Menurut seorang ahli kesehatan Merriam-Webster, kesehatan mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, di mana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lalu, kenapa sih kesehatan mental itu penting? Karena kesehatan mental itu adalah bagian vital atau bagian mendasar dari hidup kita, sama halnya seperti kesehatan fisik pada umumnya. Apabila kita sehat mental, maka aspek kehidupan yang lain dalam diri akan bekerja secara lebih maksimal, yaitu kita bisa meningkatkan produktivitas baik dalam bekerja atau belajar. Lalu kita juga bisa menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar, lalu kita juga bisa beradaptasi dengan keadaan atau dengan lingkungan yang baru, kita juga jadi mampu mengatasi masalah yang kita miliki. Kesehatan mental juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan jasmani atau terhadap fisik kita. Pernah gak sih kalian merasa capek banget atau kalian merasa lelah, padahal kalian seharian tidak melakukan aktivitas atau kegiatan apapun? Kalau kalian pernah mengalaminya, coba deh kalian ingat-ingat lagi apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian rasakan selama kalian tidak melakukan aktivitas tadi. Bisa jadi tubuh atau fisik kalian tidak melakukan aktivitas apapun, tapi sebaliknya pikiran dan mental kalian yang melakukan banyak hal. Dari berbagai penelitian, memberikan hasil bahwa ternyata ada hubungan antara kesehatan fisik dan mental seseorang dan juga saling mempengaruhi, di mana pada individu yang menderita sakit secara fisik menunjukkan adanya masalah psikis hingga gangguan mental. Sebaliknya, individu dengan gangguan mental juga menunjukkan adanya gangguan fungsi fisiknya. Kalau kalian merasa sakit secara tiba-tiba, porsi makan yang berubah menjadi berlebihan atau mungkin malah menjadi hilang nafsu makan, waktu tidur yang lebih panjang atau malah menjadi sulit untuk tidur, mungkin saja masalahnya bukan di tubuh kalian, tapi masalahnya berada di mental kalian. Jika kesehatan mental terganggu, maka akan muncul yang namanya gangguan mental atau yang sering disebut dengan mental illness. Gangguan kesehatan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Ada beberapa jenis gangguan mental yang umumnya ditemukan, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan juga ada psikosis. Di era pandemi wabah COVID-19, sekarang kita dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan dari rumah. Kegiatan yang sangat lama di dalam rumah tentu akan terasa menyenangkan bagi sebagian orang. Namun hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental terhadap beberapa orang. Selain kegiatan yang sangat lama dari dalam rumah, wabah COVID-19 sendiri pun dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental. Pandemi COVID-19 memungkinkan untuk membuat masyarakat mengalami ketakutan dan kecemasan terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona jenis baru ini. Rasa cemas dan takut tersebut tentu saja dapat membebani dengan sangat kepada anak-anak maupun orang dewasa. Tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat membuat beberapa orang mengalami rasa terisolasi dan kesepian, yang tentunya dapat meningkatkan stres dan rasa cemas yang berlebihan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gangguan kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah ada takut jatuh sakit dan meninggal. Yang kedua, takut untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan karena takut tertular. Yang ketiga, ada takut tidak terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga akibat isolasi. Lalu ada takut diasingkan masyarakat karena dikaitkan dengan penyakit, takut kehilangan anggota keluarga dan atau orang yang dicintai, merasa tidak berdaya, bosan, kesepian, dan depresi selama masa isolasi. Lalu ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19. Itu diantaranya adalah yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh Anda akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood. Lalu yang kedua ada
mengkonsumsi makanan yang bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi dapat menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan mental, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada menghentikan kebiasaan buruk. Menghentikan kebiasaan buruk bisa menghentikan penggunaan rokok dan juga minuman beralkohol. Lalu yang keempat ada membuat rutinitas sendiri, di mana disarankan untuk melakukan aktivitas dan hobi yang disukai dengan tujuan untuk menghilangkan rasa jenuh. Yang kelima ada bijak dalam menerima informasi, sehingga dapat mengurangi rasa cemas akibat informasi yang tidak jelas sumbernya. Lalu yang terakhir ada menjaga komunikasi dengan keluarga dan atau orang yang dicintai, sehingga dapat mengurangi rasa khawatir dan cemas yang melanda. Kondisi kesehatan mental masing-masing individu tidak dapat disamaratakan. Jika kalian sudah merasa butuh pertolongan, segeralah mencari pertolongan kepada pihak yang lebih profesional. Ada beberapa pilihan yang dapat kalian tempuh untuk mendapatkan pertolongan. Itu yang pertama, dengan cara kalian menghubungi layanan konsultasi psikologi sejiwa. Pada tanggal 29 April tahun 2020, kantor staf presiden meluncurkan layanan bantuan konsultasi psikologi untuk sehat dan jiwa atau dikenal dengan Sejiwa. Layanan ini dibuat untuk membantu menangani potensi ancaman tekanan psikologi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Cara mengaksesnya mudah sekali, kalian hanya perlu menelpon ke nomor 119 lalu tekan 8 untuk disambungkan ke relawan dari Himpunan Psikologi Indonesia. Lalu yang kedua ada layanan konsultasi berbasis aplikasi, yaitu ada Grab Health, ada Halodoc, dan ada Alodokter. Aplikasi ini menyediakan layanan konsultasi psikologis dengan harga yang terjangkau. Caranya hanya dengan mengunduh aplikasinya, setelah itu kalian dapat memilih sendiri psikolog yang kalian inginkan, nantinya kalian akan berkomunikasi dengan psikolog pilihan kalian melalui chat. Lalu setelah itu ada yang ketiga, yaitu layanan konsultasi di rumah sakit atau puskesmas. Kalian juga bisa mengunjungi rumah sakit atau puskesmas yang menyediakan layanan konsultasi psikologis. Berikut ini daftar rumah sakit dan puskesmas yang menyediakan layanan konsultasi di daerah istimewa Yogyakarta menurut Into the Light ID. Baik, di masa pandemi yang serba sulit ini tidak hanya ketahanan fisik, tapi ketahanan psikis juga turut diuji. Kesehatan mental merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kita supaya bisa melalui keadaan yang serba sulit ini. Oleh karena itu, kesehatan mental sangat penting untuk dijaga. Video edukasi ini didasarkan pada berbagai sumber berikut. Baik, akhir kata tetap semangat dalam menjalani berbagai kegiatan. Jangan lupa prokesnya tetap dipatuhi dan jaga kesehatan mentalnya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, di dalam jiwa yang sehat terhadap tubuh yang kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.